Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Cena. Bab 1746. Blue Fox Wuji, jangan terlalu memikirkannya, aku tidak ingin melakukan apapun denganmu hari ini ketika aku memanggilmu, tetapi hanya ingin menyelesaikan masalah kami denganmu, kata Blue Fox Wuji. Masalah apa? Blue Fox Wuji, kamu tahu seperti apa hubungan kita dulu, dan sekarang aku tidak ingin mempertahankan hubungan lama denganmu, jadi mulai hari ini dan seterusnya kita tidak lagi memiliki hubungan lama. Ternyata memanggil Tang Zichen adalah untuk benar-benar melepaskan diri dari hubungan kekasih dengan Tang Zichen. Hahaha, Tian Wang, apakah menurutmu kamu begitu cantik sekarang? Jadi, ya, ketika saya adalah seorang wanita tua dan jelek, Anda masih memiliki kualifikasi itu. Tetapi sekarang, saya telah berubah menjadi seorang wanita cantik, meskipun bayi saya belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh ini dan kekuatan saya sama sekali tidak meningkat. Waktu yang singkat tetapi tidak masalah, beri saya 50 tahun dan saya akan kembali ke kekuatan semula. Singkatnya, Anda tidak pantas mendapatkannya lagi. Tang Zichen berkata dalam hatinya, sungguh kenyataan, ketika dia sudah tua dan jelek dia biasa mencari Blue Fox Wuji, sedikit daging segar, dan sekarang dia telah mengambil tubuh kecantikan yang menakjubkan, dia sangat cerdas. Tapi itu bukan urusan Tang Zichen, dan Blue Fox Wuji bukanlah Tang Zichen. Pada saat ini, wajah Blue Fox Lily terpelintir, seolah-olah di otaknya dia sedang bertarung dengan seseorang untuk menguasai tubuhnya atau ada jiwa yang sekarat di dalam tubuhnya yang sangat cantik. Tang Zichen terkejut dan berkata dalam hatinya, mungkinkah tubuh fisik yang direbut Blue Fox Lily pemilik asli dari tubuh itu, jiwanya belum sepenuhnya menyatu. Karena Blue Fox Lily tampaknya memiliki ekspresi wajah yang tidak terkendali, menunjukkan bahwa ada yang salah dengan kontrol otaknya, Tang Zichen menebak demikian. Alis Tang Zichen berkerut ringan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Jika jiwa pemilik asli dari tubuh yang direbut oleh Blue Fox Lily belum sepenuhnya menyatu, maka jika Tang Zichen diberi kesempatan, Tang Zichen dapat membantu pemilik asli dari tubuh itu dan melahap kembali Blue Fox Lily. Tang Zichen bertanya, Lily Heavenly King, kamu belum sepenuhnya menyatukan jiwa asli dari tubuh yang ditangkap, bukan? Blue Fox Lily mendengus, tidak ada salahnya memberitahu orang yang sekarat, ya, bayi saya terluka parah dan saya tidak dapat sepenuhnya memadukan jiwa tubuh asli saya saat ini, tetapi tidak masalah, spiritual ke Heavenly King akan melakukannya, datanglah nanti, dia akan membantuku secara acak dan aku akan dapat menyempurnakan jiwa asliku sepenuhnya, hahaha. Tang Zichen mengutuk wanita jalang itu. Spiritual ke Heavenly King adalah pembangkit tenaga listrik tahap Mahayana lainnya dari keluarga rubah biru. Tang Zichen bertanya, Lily Heavenly King, apa yang baru saja kamu katakan orang yang sekarat, apa artinya? Blue Fox Lily mendengus sedikit, sepertinya tidak mau menjawab Tang Zichen. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua masuk dari luar. Blue Fox Lily sibuk berkata, Lingkek kamu di sini. Orang tua itu berkata, Lily, tentang penghancuran tubuh dagingmu, saya sangat menyesal jika saya dulu. Baiklah, jangan bicara tentang apa yang telah berlalu, tapi untungnya tubuh daging ini masih murni dan tanpa kotoran. Benarkah? Kalau begitu kamu bisa menempa ulang dan membangun daging ini menjadi kekuatan tubuh aslinya, dan aku yakin kekuatannya tidak akan terlalu jauh. Yah, itu berkah tersembunyi. Pria tua bernama Lingke itu telah menatap Blue Fox Lily sejak dia memasuki aula utama, bukan? Hentikan, Tang Zichen menggerutu di dalam hatinya, benar-benar orang tua yang cabul. Blue Fox Lily terbatuk dan berkata, Lingke, kenapa kamu menatapku seperti itu? Oh, Lily, kamu juga berkah terselubung, mendapatkan tubuh yang begitu indah dan murni tanpa kotoran. Apa gunanya menjadi cantik?
Itu tidak benar, cantik juga merupakan sumber kultivasi abadi, dengan postur tubuhmu dan kultivasi mahayanamu aku khawatir ada banyak senior di 6 lautan yang ingin membentuk pasangan Daois bersamamu. Blue Fox Lily melambaikan tangannya ke Tang Zichen dan berkata, Blue Fox Wuji turun dulu dan tunggu aku di luar istana. Ya, Tang Zichen keluar dari istana dan berhenti di pintu masuk istana. Jika saya tidak salah, Blue Fox Wuji memanggil Tang Zichen ke sini untuk membunuh Tang Zichen, tetapi karena Ling kedatang begitu cepat, dia belum bisa membunuh Tang Zichen. Biarkan Tang Zichen menunggu di luar dulu, mungkin, saat Ling pergi, dia akan membunuh Tang Zichen. Tang Zichen merasa kedinginan di dalam, tapi sayangnya, tahap Mahayana adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia tangani saat ini, bahkan tahap pengalihan perhatian, Tang Zichen masih jauh dari itu. Tang Zichen sekarang harus pergi dengan cepat dan berubah menjadi orang lain, sehingga cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Sayang sekali Tang Zichen dapat membantu pemilik asli dari tubuh itu dan menyalakan Blue Fox Lily, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan itu. Tepat pada saat ini, seorang pelayan lewat di pintu masuk aula utama, dan pelayan itu mengirim sepiring buah ke aula utama. Tang Zichen tiba-tiba punya ide cemerlang. Hei, kenapa aku tidak bisa menyamar sebagai wanita? Blue Fox Lily juga harus memiliki pelayan untuk melayaninya, kan? Jika aku menyamar sebagai pelayannya, bukankah aku akan memiliki kesempatan untuk dekat dengannya, dan kemudian, hehehe, saya akan memiliki kesempatan untuk membantu pemilik asli di tubuhnya, mengendalikan tubuh itu, dan akhirnya berbalik melawannya. Dalam hal ini, kerja keras kultivasi seumur hidup Blue Fox Lily akan diberikan kepada orang lain sebagai pernikahan gaun. Hahaha, ini sangat bagus. Tidak lama kemudian, pelayan itu keluar dari aula utama. Tang Zichen segera mengikuti pelayan itu. Tidak pergi ke siapapun, Tang Zichen segera menekan tangannya di kepalanya untuk mendapatkan ingatannya, lalu membunuhnya. Tang Zichen kemudian menggunakan pengurangan tulang plus teknik penyamaran, dan dalam waktu kurang dari setengah menit Tang Zichen menjadi penampilan pelayan itu. Ini adalah kedua kalinya Tang Zichen berpura-pura menjadi seorang wanita, pertama kali di alam fana. Tang Zichen memperoleh informasi memori pelayan, secara alami mengetahui identitas pelayan ini. Nama pelayan ini adalah Jiang Sui, pelayan kehidupan Blue Fox Lily, yang mengkhususkan diri dalam kehidupan sehari-harinya, terlebih lagi, itu juga anak dari salah satu kerabat Blue Fox Lily. Tang Zichen juga mengambil kesempatan untuk membawa sepiring buah-buahan lainnya dan memasuki aula utama. Tang Zichen harus cepat karena Ling akan segera membantu Blue Fox Lily, dan kemudian pemilik asli dari tubuh itu akan menyatu dalam waktu singkat dan tubuh itu akan benar-benar menjadi milik Blue Fox Lily. Tang Zichen membawa buah itu ke aula utama. Blue Fox Lily dan spiritual ke Heavenly King masih berbicara dan belum mulai membantu memperbaiki bayi itu. Tang Zichen membawa buah itu dan meletakkannya di depan meja Blue Fox Lily. Blue Fox Lily tidak memiliki keraguan dan berkata kepada Tang Zichen, Jiang Sui, tidak perlu membawa makanan lagi, kamu keluar dulu dan tutup pintunya, spiritual ke Heavenly King akan membantuku memperbaiki bayi. Tang Zichen berkata, ya tapi, Jiang Sui, ada apa denganmu hari ini? Sangat tidak patuh. Blue Fox Lily berkata dengan sedikit tidak senang bahwa di masa lalu, Jiang Sui, pelayan, tidak akan mengatakan lebih dari sepatah kata pun dan selalu bekerja dalam diam. Tang Zichen tertekan di dalam, waktunya terlalu singkat. Jika dia keluar dari istana sekarang, dia tidak akan bisa lagi membantu wanita cantik itu mengendalikan tubuhnya. Tang Zichen berkata, Lily Heavenly King, rambutmu agak berantakan, biarkan aku membantumu merapikannya. Keluar, apa perlu merapikannya? Blue Fox Lily berteriak. Tang Zichen berkata, Lily Heavenly King, kamu secantik bidadari sekarang, aku hanya berharap kamu akan lebih memperhatikan penampilanmu, jika tidak, bukankah kamu akan merusak tubuh yang sangat indah ini dengan sia-sia? Kamu
Blue Fox Lily tampak sedikit bingung. Hari ini pelayan ini sangat aneh sehingga dia berani membantahnya. Pada saat ini, Raja Surgawi Lingke itu tersenyum dan berkata, "Lily, pelayan ini juga mencoba melakukan bagiannya. Jadi mengapa kamu harus marah? Memang, kamu sekarang secantik bidadari, kamu tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu, dan kamu juga harus lebih menjaga dirimu sendiri, jika tidak itu benar-benar merusak kecantikan ini." Blue Fox Lily merasa agak masuk akal, itulah sebabnya dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah kalau begitu air sungai, cepatlah." Ya. Tang Zichen dalam hati senang akhirnya membiarkan dia menemukan kesempatannya. Tang Zichen berdiri di belakang Blue Fox Lily dan mulai menata rambutnya. Namun, Tang Zichen, seorang pria besar, akan memiliki seluruh rambut kentut dan setelah dia menyentuhnya 2 kali, rambutnya menjadi semakin berantakan. Untungnya, Blue Fox Lily dan spiritual ke Heavenly King begitu asyik dengan percakapan mereka sehingga mereka tidak memperhatikan Tang Zichen yang sedang merapikan rambutnya. Tang Zichen diam-diam menyusupkan energi langitnya ke dalam otak Blue Fox Lily selama proses merapikan rambutnya. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen membungkus jiwa pemilik aslinya dengan otak Blue Fox Lily dengan erat menggunakan ki abadi untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa memadukan atau memurnikan jiwa itu. Hanya saja jiwanya terlalu lemah dan sebagian besar sudah dicairkan sebelumnya. Jadi dia tidak bisa langsung melahap Blue Fox Lily. Tang Zichen hanya bisa melindunginya untuk saat ini, dan kemudian meningkatkan jiwanya dengan benar di masa depan jika dia memiliki kesempatan, sehingga memungkinkan untuk melahap kembali Blue Fox Lily. "Jiang Sui, apakah rambutmu sudah selesai?" Ada suara desakan Blue Fox Lily di telinganya. Tang Zichen terkejut, melihat sarang rambut ayam. Tang Zichen sendiri juga bodoh. Ya, saat ini, rambut Blue Fox Lily yang telah dirapikan oleh Tang Zichen menjadi berantakan seperti sarang ayam. Raja Surgawi Lingke itu juga terkejut ketika dia melihat Lily rubah biru dengan rambut acak-acakan. Tang Zichen benar-benar sedikit kewalahan saat melihat sarang ayam, tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Apakah Blue Fox Lily akan menembaknya sampai mati? "Saya juga mengatakan bahwa saya akan merapikan rambut saya, tetapi ternyata malah lebih berantakan." Tang Zichen sibuk berkata, "Lily Heavenly King, aku harus menyisir rambutmu lagi, mungkin butuh 2 jam. Apa katamu? 2 jam? Keluar dari sini." Ya, tunggu sampai kamu menyelesaikan urusanmu, pelayan budak akan membantumu menyelesaikannya." Tang Zichen segera berlari keluar dari aula utama dan dengan cepat mundur sebelum Blue Fox Lily dapat melihat kepala kandang ayamnya. Begitu Tang Zichen keluar dari aula utama, Blue Fox Lily mengambil cermin di sebelahnya dan melihatnya. Blue Fox Lily melihat cermin dengan rambut seperti wanita gila dan seluruh orang itu bodoh di sana. "Air sungai!" teriak Blue Fox Lily, sepertinya memang disengaja tapi dia tidak tahu mengapa pelayan itu melakukan itu sama sekali. Lingke Heavenly King berkata, "Lily, hanya saja aku akan membantumu memperbaiki bayimu terlebih dahulu. Kalau begitu aku akan berada di tanganmu. Apa kesopanan di antara kita, hehe." Lelaki tua itu tersenyum dengan tatapan ambigu. Raja Surgawi Lingke mulai membantu Blue Fox Lily memperbaiki bayi-bayinya. Selama diperbaiki, memurnikan jiwa asli tubuh akan sangat mudah. 3 hari kemudian. "Baiklah, Lily, kerusakan bayimu hampir diperbaiki. Terima kasih. Tidak apa-apa, aku pergi dulu." Tidak ada pengiriman. Setelah Lingke Celestial King pergi, Blue Fox Lily segera mulai memurnikan jiwa asli tubuh, namun, dia menemukan bahwa sebenarnya sulit untuk memurnikannya. Apa yang terjadi? Mengapa begitu sulit untuk disempurnakan? Tidak masuk akal, bukan? Blue Fox Lily tidak tahu bahwa ini ada hubungannya dengan pelayan itu. Itu telah dimurnikan selama sehari semalam, dan bahkan belum memurnikan bulunya. "Kenapa ini?" Blue Fox Lily berteriak dengan marah.
Setelah berulang kali memurnikan selama setengah bulan, Blue Fox Lily tidak dapat memurnikan jiwa asli di otaknya dan dia harus menerima kenyataan. Tanpa bisa memperbaikinya sepenuhnya, dia takut di masa depan, selama pertempuran, tiba-tiba jiwa itu akan berjuang, yang benar-benar akan membunuhnya. Apa yang terjadi? Aku akan meminta nasihat Raja Surgawi lainnya nanti, atau minta bantuan mereka. Hanya itu yang bisa dilakukan Blue Fox Lily. Dan saat ini, Tang Zichen sedang berdiri di luar aula utama. Air sungai. Teriakan dari dalam datang dari Blue Fox Lily. Tang Zichen segera membuka pintu dan masuk. Lily Heavenly King, kamu akhirnya mengakhiri retretmu, kata Tang Zichen. Jiang Sui, setengah bulan yang lalu, mengapa kamu sengaja mengacak-acak rambutku? Blue Fox Lily bertanya dengan marah. Tang Zichen berkata, surga dan bumi, saya hanya ingin membantu Anda menata ulang rambut Anda, jadi saya harus mengacak-acaknya terlebih dahulu lalu merapikannya, dan itu akan memakan waktu sekitar 2 jam. Tunggu apalagi sekarang, cepatlah datang dan perbaiki rambutku. Ya, Tang Zichen tersenyum bangga di dalam hatinya. Akhirnya kesempatan lain untuk mendekati Blue Fox Lily. Tang Zichen dapat mengambil kesempatan untuk meningkatkan jiwa asli di otaknya dan kemudian, dalam satu gerakan, dia dapat menghidupkan dia. Setengah bulan ini, Tang Zichen sengaja pergi untuk belajar menyisir rambutnya. Tang Zichen naik dan mulai memperbaiki rambut Blue Fox Lily, sementara pada saat yang sama, menggunakan ki abadi untuk meningkatkan jiwa lemah di otaknya. Blue Fox Lily, di sisi lain, menutup matanya, merasa sangat nyaman seolah sedang dipijat menikmati pijatan Tang Zichen. Jiang Sui, kenapa kamu merapikan rambut membuatku merasa sangat nyaman? Tanya Blue Fox Lily. Raja Surgawi, jika kamu merasa nyaman, maka budakku akan membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk membuatmu nyaman saat memperbaiki rambutmu. Hahaha, bagus. Mengutuk kebodohannya, Tang Zichen hanya membutuhkan 2 jam untuk meningkatkan jiwa aslinya ke titik di mana dia bisa menghidupkan Blue Fox Lily. Begitu saja, waktu berlalu menit demi menit. Segera, 2 jam tiba. Tang Zichen tersenyum sembarangan, dan pekerjaannya selesai. Blue Fox Lily, di sisi lain, masih menikmati kenyamanan dari rambutnya dengan mata terpejam, dan dari waktu ke waktu, dia bahkan mengeluarkan suara senandung yang nyaman. Setelah sukses besar, Tang Zichen berkata, Lily Heavenly King, saya ingin mengajukan pertanyaan. Silakan dan tanyakan. Apakah kamu idiot? Apa katamu? Alis Blue Fox Lily berkerut dan dia membuka matanya. Pelayan itu gila untuk bertanya apakah dia idiot. Aku berkata, apakah kamu idiot? Air sungai, kamu. Blue Fox Lily sangat marah. Tang Zichen berkata, alirkan air kakakmu. Kamu, suaramu. Kok laki-laki? Blue Fox Lily ngeri. Tang Zichen berkata, Lily Heavenly King, buka mata anjingmu oh. Mengatakan itu, Tang Zichen kembali ke penampilan aslinya. Kamu, apa kamu? Blue Fox Lily terkejut, baru saja menjadi pelayan, tiba-tiba berubah menjadi pria dewasa juga. Tang Zichen tersenyum, Anda seharusnya bertanya-tanya siapa saya, bukankah 8 keluarga kultivasi besar abadi dari 5 laut semuanya mencari saya sebelumnya? Benar, saya adalah orang legendaris yang memegang senjata sihir tingkat surga dan juga menggunakan teknik Sura 18 Blades. Itu kamu benar-benar tahu teknik penyamaran. Tentu saja, aku masih Wuji rubah biru. Kamu benar-benar mengirimkannya ke pintuku tepat. Tang Zichen mendengus dengan jijik, sayangnya ini sudah terlambat. Saat itu, Blue Fox Lily tiba-tiba menemukan bahwa otaknya, seolah-olah dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tindakannya. Ada apa? Blue Fox Lily mencoba mengangkat tangannya, tapi sulit. Don Zichen berkata, nikmati dirimu, Blue Fox Lily. Blue Fox Lily menyadari bahwa jiwa lemah asli di otaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, langsung menutupi jiwanya. Tidak.
Blue Fox Lily berteriak. Pada saat yang sama, dia segera Yuanying melepas tubuhnya. Jika Yuanying melepas tubuhnya tepat waktu itu masih belum terlambat, skenario terburuk adalah merebut kembali tubuh. Namun, bagaimana Tang Zichen memberinya kesempatan untuk melepas tubuhnya? Blue Fox Lily mencoba mengeluarkan bayinya dari tubuhnya ketika dia menyadari bahwa seolah-olah lapisan luar otaknya memiliki perisai pelindung keras yang menutupinya sepenuhnya, dan dia sama sekali tidak bisa melepaskan bayinya dari tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Blue Fox Lily konyol. Sebagai pembangkit tenaga listrik panggung Mahayana, dia telah diatur dengan desain, dan tidak tahu metode keras apa yang dimiliki pihak lain. Dia benar-benar dapat membatasi bayinya dan membantu jiwa asli menjadi kuat begitu cepat. Ini tidak mungkin, tetapi itu terjadi. Tidak. Blue Fox Lily akhirnya mendesis dan kemudian, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan pada saat yang sama, bayinya tidak bisa keluar dari tubuhnya dan terjebak di otaknya. Dia bisa mendengar suara dunia luar dan merasakan dunia luar melalui bayinya, tapi dia tidak bisa pergi terjebak di otaknya. Beberapa detik kemudian, mata Blue Fox Lily berubah sesaat, lalu dia berlutut dan berkata kepada Tang Zichen, terima kasih senior karena telah menyelamatkanku, gadis kecil tidak memiliki gigi untuk dilupakan. Tang Zichen memandang Blue Fox Lily yang berlutut, tepatnya itu bukan lagi Blue Fox Lily karena pada saat jiwa asli mengendalikan tubuh itu adalah wanita yang benar-benar menakjubkan. Tang Zichen bertanya, siapa namamu? Nama senior adalah Lightwater. Lightwater, kamu sekarang telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhmu sendiri. Sebelumnya, tubuhmu direbut oleh penyihir tua ini, dan jika dia tidak melukai bayinya, kamu akan disempurnakan dan disatukan olehnya pada awalnya. Aku punya sekarang, membantumu mendapatkan kembali tubuhmu, dan jiwamu, di bawah konsepsi dan pengasuhanku tidak lebih lemah dari penyihir tua ini, Blue Fox Lily tentu saja, hanya dalam hal kekuatan jiwa. Terima kasih kakek, tapi, bagaimana perasaanku, masih ada seseorang di kepalaku, dan, dia masih berbicara dan berteriak di kepalaku saat ini. Air ringan, jangan takut, penyihir tua itu kekuatan jiwanya tidak bisa melebihi milikmu, jangan khawatir dikendalikan oleh tubuhnya lagi. Juga penyihir tua tidak bisa melepaskan bayinya dari tubuhnya, aku telah menjebak bayinya di dalam otakmu, apakah kamu tahu mengapa aku tidak melepaskan bayinya dari tubuhnya dan pergi? Mengapa? Karena aku ingin kamu menggabungkan bayinya dengan dia, dan bayinya akan menjadi milikmu. Jika kamu menggabungkan bayinya, maka kamu adalah seorang Mahayana, dan dia semua adalah milikmu. Ya Tuhan, wanita yang putus asa itu terkejut. Air ringan, jangan senang dulu, dengan kemampuanmu tidak mungkin bagimu untuk menggabungkan bayinya. Jadi kamu akan membutuhkan bantuanku selanjutnya, dan aku akan membantumu untuk menggabungkan bayi penyihir tua itu secepat mungkin. Untuk berapa lama, saya tidak bisa mengatakan, mungkin setahun, mungkin beberapa bulan, mungkin lebih lama, terserah Anda untuk membuatnya. Terima kasih, Kasim. Baiklah, tidak perlu berterima kasih padaku, kamu belum memiliki kekuatan, kamu harus jujur berpura-pura menjadi Blue Fox Lily dan tidak membiarkan siapapun mengenalimu atau tidak ada yang akan berhasil. Tapi jangan terlalu khawatir, karena bayi penyihir tua itu masih ada di otakmu, jadi orang luar yang merasakan momentummu masih Mahayana, dan selama kamu tidak melakukan apa-apa kamu tidak akan terekspos. Tetapi, aku akan membantumu mengakses ingatan Blue Fox Lily nanti, jadi kamu akan tahu segalanya, selama kamu mengendalikan dirimu, kamu tidak akan lelah. Terima kasih, senior, kebaikan besar senior. Nona kecil tidak memiliki gigi untuk dilupakan. Kemari. Wanita yang menakjubkan itu berdiri dan memandang Tang Zichen, sangat tampan. Tang Zichen adalah pria paling tampan yang pernah dia lihat dalam hidupnya, merasakan wajahnya sedikit panas, merasa menggerakkan matanya, beraninya dia bersikap kasar kepada dermawannya.
Tang Zichen berkata, kamu tutup saja pintunya setiap hari sekarang, aku akan datang mengunjungimu segera setelah aku punya waktu untuk membantumu memadukan bayi penyihir tua itu. Bagus. Wanita karakter itu menganggukkan kepalanya dengan sedikit kekuatan. Dan sekarang, di otak wanita yang putus asa itu, Blue Fox Lily berteriak, bajingan, pembohong, aku akan membunuhmu, lepaskan aku, ah. Bayi Blue Fox Lily paru-parunya akan meledak. Percakapan Tang Zichen dan wanita yang putus asa itu, tentu saja dia semua bisa mengerti, sebenarnya masih ingin menggabungkan bayinya, dia menghabiskan hidupnya berjuang, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar menjadi orang lain. Tang Zichen berbalik dan pergi. Tang Zichen juga harus pergi mencari Mu Qianji, lagi pula, sudah lebih dari setengah bulan. Tang Zichen mengikuti ingatannya untuk menemukan alamat rumah wanita petani itu. Segera Tang Zichen tiba di rumah wanita petani itu. Rumah wanita petani itu berada di tepi Blue Fox Family, gang hitam yang tampak sangat miskin. Tang Zichen membuka pintu salah satu rumah dan langsung melihat bahwa di halaman, seorang wanita petani sedang membimbing seorang gadis muda dan cantik dalam kultivasinya. Wanita petani itu adalah orang yang disamarkan Mu Qianji, dan gadis muda dan cantik itu tidak pernah terlihat. Mu Qianji sedikit terkejut melihat Tang Zichen tiba-tiba datang. Halo, siapa yang kamu cari? Gadis muda dan cantik itu dengan sopan bertanya pada Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum dan berkata, aku sedang mencari ibumu. Gadis cantik itu tidak mengerti ketika ibunya mengenal orang ini. Mu Qianji berkata, Yuan Ling, kamu pergi ke rumah dan berlatih. Ya, ibu. Gadis cantik itu masuk ke dalam rumah. Tang Zichen menarik batas agar suara tidak menyebar dan tersenyum. Qianji, aku tidak berharap kamu benar-benar kembali ke sini. Apa kamu suka menjadi wanita petani? Kan aku tidak mengharapkanmu, seorang petani wanita, untuk memiliki putri yang begitu cantik. Mu Qianji berkata, itulah mengapa saya datang ke sini, untuk melakukan sesuatu untuk wanita petani yang sudah meninggal itu. Zichen, mengapa Anda tiba-tiba datang? Apa yang telah Anda lakukan selama setengah bulan terakhir ini? Haha, Qianzi, ada hal baik yang ingin ku beritahukan padamu. Bagus sekali. Kami akan memiliki sekutu di panggung Mahayana. Apa maksudmu? Sekutu Maharishi. Benar. Tang Zichen memberitahu Mu Qianji secara detail tentang Blue Fox Lily. Apakah kamu yakin bisa membantu air ringan itu dan memadukan bayi Blue Fox Lily? Tentu saja, jika aku tidak memiliki keterampilan itu, untuk apa aku berkeliaran? Itu akan makan waktu berapa lama? Tidak mungkin untuk menentukan dengan tepat berapa lama, tapi jangan khawatir, pada saat Rainbow Bridge dibuka, aku pasti akan dapat membuat Lightwater sepenuhnya menggantikan Blue Fox Lily. Saat itu kita akan menuju ke Sixfold Sea. Dan itu tidak akan mudah, jika kita menemukan istana batu roh dari Raja Iblis 9 Daois, saya pikir bukan tidak mungkin bagi kita untuk melambung ke tahap Mahayana. Raja Iblis 9 Dao adalah seseorang dari masa lalu, saat itu, mungkin bahkan batu roh kelas 8 masih ada. Lebih baik dikatakan itu dulu, mari kita bicarakan nanti. Kamu kembali dulu, aku hanya ingin fokus mengajar Yuan Ling untuk memulai jalur kultivasi abadi sekarang, kata Mu Qianji. Tang Zichen tertawa, Qianzi, kamu hanya menyamar sebagai wanita petani ini, jangan benar-benar menganggap dirimu sebagai wanita petani, gadis muda tadi, dia bukan putrimu ah. Tentu saja aku tahu, toh tidak ada yang bisa dilakukan, jadi apa salahnya membantunya toh ketika jembatan pelangi terbuka kamu ingin aku berteriak. Baiklah. Sejak itu terjadi, Tang Zichen tidak mengganggu Mu Qianji lagi. Sebelum pergi Tang Zichen bertanya, 1000 ekstrim, tidakkah Anda bertanya apakah saya ada hubungannya dengan menantu cantik Blue Fox Wuji? Nggak mau nanya. Kenapa? Kembali ke alam fana, kamu dulu peduli.
di dunia abadi, bahkan tubuh dapat diambil dan ditukar. Apa gunanya peduli tentang itu? Sekarang aku tidak terlalu memikirkannya. Sungguh aku tidak peduli jika kamu memiliki sesuatu dengan yang lain, wanita atau tidak. Selama Anda tidak memberitahu saya di depan saya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Mu Qianji melambaikan tangannya, seolah dia tidak ingin mengendalikan Tang Zichen. Dia sudah melihat banyak hal, sedikit dari itu. Tang Zichen menganggukkan kepalanya dan pergi sambil berkata, "Jangan khawatir." Tang Zichen berjalan pergi dengan sedikit rasa bersalah, tetapi Tang Zichen bersumpah tidak akan ada waktu berikutnya. Tang Zichen juga tidak berniat untuk kembali ke rumah Blue Fox Wuji. Tang Zichen akan mencari identitas baru, dan di hari-hari berikutnya, Tang Zichen terutama akan membantu Lightwater dan menggabungkan bayi Blue Fox Lily. Jadi dengan sengaja dia akan melakukannya, menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Lightwater. Tentu saja, air ringan juga indah, tetapi Tang Zichen memiliki batasan. Setengah tahun kemudian, selamat Lightwater, kamu telah sepenuhnya menyatu dengan bayi Blue Fox Lily. Kamu sekarang telah sepenuhnya menggantikan Blue Fox Lily, dan alam Mahayana Blue Fox Lily adalah milikmu juga. Hanya saja ada sedikit penyesalan. Penyesalan apa? Kamu lepaskan bayi Yuanmu untuk sementara waktu. Begitu air ringan menganggukkan kepalanya, Yuanyingnya segera melepas tubuhnya, dan Yuanying emasnya tergantung di atas kepala. Tang Zichen melihat air ringan itu, yang penampilannya sangat cantik, tetapi penampilan bayi Yuannya biasa saja, dan penampilan bayi Yuan berbeda dari tubuhnya. Lihat, karena kamu menggabungkan bayi orang lain, penampilan bayi itu masih milik Blue Fox Lily, tidak sama dengan tubuhmu. Tidak masalah, tidak apa-apa jika Yuanying jelek, toh semua orang tidak menunjukkan wajah mereka sebagai Yuanying. Tidak masalah tentang hubungan itu, hanya saja agak disayangkan bahwa itu tidak sama di dalam dan di luar. Air ringan, kamu telah menjadi seorang Mahayana sekarang, meskipun kamu telah mendapatkan akses ke informasi ingatan Blue Fox Lily, Anda tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung. Jadi jika Anda benar-benar ingin menjadi seorang Mahayana yang berkualitas, Anda akan membutuhkan banyak usaha di masa depan. Terima kasih Tang Sao. Baiklah, di depan orang luar, jangan panggil aku Tang Sao, identitasku saat ini adalah pelayanmu. Menghitung hari, dalam beberapa bulan, jembatan pelangi akan terbuka, kamu sekarang harus segera berintegrasi ke dalam identitas biru. Fox Lily, ketika jembatan pelangi dibuka, saya dan istri saya akan berada di jembatan pelangi. Poin ini masih membutuhkan bantuan Anda. Dimengerti, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Oh, kalau begitu aku akan pergi dulu dan pergi mencari istriku. Lagi pula, sudah lebih dari setengah tahun sejak aku pergi mencarinya, loh. Tang Zichen mengedipkan matanya dan tersenyum hehehe. Air ringan tercengang, lalu mengerti, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tang Sao, kamu telah memberiku hidup dan kehidupan baru. Di hatiku, aku sudah menjadi orang Tang Sao. Lightwater sepertinya memberitahu Tang Zichen bahwa dia bisa membiarkannya memanipulasinya. Tang Zichen melambaikan tangannya, jangan, kamu dan aku hanya teman biasa. Baiklah, aku akan pergi. Dengan hormat Tang Sao. Air ringan tampak sedikit menyesal, andai saja Tang Zichen benar-benar ingin memanipulasinya. Tang Zichen datang ke rumah wanita petani itu lagi, tetapi Tang Zichen tidak masuk, hanya memasukkan surat. Pada pukul 8 atau 9 malam, Tang Zichen menunggu di rumah Blue Fox Chong itu, dan segera setelah itu, Mu Qianji datang. Surat Tang Zichen meminta Mu Qianji berada di sini malam ini. 1000 Jie, kamu sudah datang. Kenapa kamu datang menemuiku lagi? Apakah jembatan pelangi akan dibuka? Oh, Cici, aku laki-laki, dan aku punya keinginan. Jangan berpura-pura. Mu Qianji terdiam. Apa aku berpura-pura? Aku tidak percaya bahwa kamu tidak akan bersama wanita lain selama lebih dari setengah tahun. Air yang ringan itu, bukankah kamu mengatakan dia cantik dan istri Blue Fox Wuji?
1000 kebenaran, aku pasti belum menyentuh wanita manapun dalam setengah tahun ini. Air ringan itu, aku membantunya sepenuhnya memadukan bayi Blue Fox Lily hari ini. Ketika aku pergi, dia bermaksud menunjukkan dirinya, tetapi kamu tahu aku bukan baik mulut ini. Slick, siapa tahu itu benar. Lagi pula percuma saja kau melakukan itu. Aku akan pergi, aku sangat bersih, dan kamu mengatakan itu tidak ada gunanya. Kamu membuatku merasa seperti telah bertahan selama 6 bulan terakhir, tidak ada gunanya. Baiklah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka malam ini. Mu Qianji tersipu dan berkata dengan lembut. Hahaha. Tang Zichen menerkamnya dengan senyum lebar. Beberapa jam kemudian, sudah paruh kedua malam. Tang Zichen dan Mu Qianji saling berpelukan. Aku akan pergi keluar kota besok, kata Tang Zichen. Untuk melihat mereka. Yah, kuharap mereka baik-baik saja. Sudah lebih dari setengah tahun sejak aku melihat mereka. Mu Qianji berkata, serius. Mengatakan, kamu benar-benar tidak bermaksud apa-apa pada Tang Huan. Kamu benar-benar tidak pernah berpikir untuk mengubahnya menjadi pasangan abadimu. Kamu sudah melakukannya lagi. Dan Lu Yuxi, dua wanita cantik ini, jika kamu tidak menginginkannya, itu akan murah untuk pria lain. Mereka akan menemukan cinta sejati. Terdiam, istri gurumu, apakah kamu punya ide? Mu Qianji bertanya sambil tertawa. Ribuan hal, jangan bicara omong kosong. Tang Zichen terkejut. Hei, serius sekali, jika kamu memperhatikan status alam fana, menurutku itu tidak masuk akal. Sebenarnya, jika kamu benar-benar bersungguh-sungguh, mungkin Yan Xin Yi perlahan akan menerimanya. Tang Zichen mengangkat wajahnya dan berkata dengan agak sedih, 1000 ekstrim, aku tidak senang jika kamu terus seperti ini. Istri seorang guru adalah istri seorang guru, setidaknya di hatiku, sama saja apakah itu alam fana atau alam spiritual. Dengan ini saya bersumpah demi surga, jika saya memiliki niat buruk sedikit pun terhadap ibu guru saya akan disambar 5 petir dan tidak akan mati dengan baik. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menggigit jarinya dan memercikkan darah ke udara. Darah langsung terbakar, sumpahnya berubah menjadi kutukan. Jika dia melanggarnya di masa depan, meskipun dia mungkin tidak benar-benar terkena 5 petir, tapi setidaknya itu akan menghasilkan keberuntungan negatif. Mu Qianji tertekan, aku hanya bercanda denganmu, apakah kamu harus begitu serius dan membuat sumpah darah seperti itu? Tang Zichen berkata, saya serius, tidak bercanda. Jangan bercanda tentang hal-hal seperti itu di masa depan. Saya lebih suka menikahi 10 wanita lagi daripada memiliki niat buruk terhadap istri guru saya. Saya tidak percaya bahwa 10 wanita tidak sebaik Yan Xin Yi, apakah kamu mengerti? Jangan bercanda lagi. Mu Qianji pergi di tengah malam. Mu Qianji tidak negatif, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri atas lelucon yang menyebabkan Tang Zichen mengambil sumpah darah untuk membuktikan dirinya. Itu sama sekali tidak perlu dan dia harus disalahkan atas segalanya. Jadi dia menyalahkan dirinya sendiri dan meninggalkan rumah rubah biru di tengah malam dan kembali ke rumah wanita petani itu. Tang Zichen menghela nafas, mungkin Tang Zichen memang sedikit impulsif dan lelucon tidak perlu dianggap terlalu serius, tetapi Tang Zichen harus menggunakan sumpah darahnya untuk memberitahu orang lain bahwa dia tidak akan pernah berpikir seperti itu. Keesokan harinya, Tang Zichen meninggalkan keluarga rubah biru. Setengah tahun yang lalu, seluruh Five Heavy Seas sedang mencari Tang Zichen, tapi sayangnya tidak ada yang menemukannya. Setelah itu, 8 keluarga budidaya abadi utama dari 5 laut mengirim orang ke 4 laut, 3 laut, 2 laut, dan 1 laut untuk mencarinya. Tang Zichen datang ke Four Seas, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa menemukan Tang Huan dan yang lainnya. Tang Zichen kembali ke laut 3, tetapi masih tidak dapat menemukan mereka. Aneh, kemana mereka akan lari? Tang Zichen pergi ke laut kedua dan pertama untuk mencarinya lagi, tetapi masih tidak dapat menemukannya.
Tang Zichen kembali ke 4 lautan lagi untuk mencari mereka dan melakukan penyelidikan serius, tetapi dia tidak mendengar berita tentang kematian pembangkit tenaga tahap kombinasi manapun di 4 lautan. Tang Zichen harus kembali ke Lautan 5 Surga, dan sebagai hasilnya, dia menemukan mereka di rumah gua ular banjir mata 8 di Lautan 5 Langit. Kakak Zichen, Tang Sao. Tuan, Anda akhirnya muncul, kami sangat mengkhawatirkan Anda. Mereka bertiga melompat dengan gembira saat melihat Tang Zichen. Kenapa kalian kembali ke Five Heavy Seas? Ular banjir bermata 8 mengatakan bahwa pencarian 5 lautan berat tidak lagi ketat, kemudian kembali, dan juga mengatakan bahwa 8 keluarga budidaya abadi dari 5 lautan berat mungkin akan pergi ke 4 laut berat selanjutnya, jadi lebih baik pergi dengan cepat. Yah, bagus, tidak apa-apa, kalian tunggu, dalam beberapa bulan, jembatan pelangi akan terbuka, dan kemudian kita semua akan naik jembatan pelangi ke Lautan 6 Surga. Benar-benar hebat. Sekarang kalian terus menunggu di sini untuk berita, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Tapi masih ada pencarian di luar. Jangan khawatir, aku akan mengirim pembangkit tenaga listrik panggung Mahayana untuk menjemput kalian. Seorang Mahayana untuk menjemput kami. Mereka agak ragu, bagaimana mungkin Tang Zichen memiliki mulut sebesar itu, pembangkit tenaga listrik Mahayana macam apa yang mau mendengarkan kata-kata Tang Zichen. Tang Zichen tidak tinggal lama dan segera kembali ke keluarga rubah biru. Setelah kembali ke keluarga rubah biru, Tang Zichen pertama-tama pergi ke gua Blue Fox Lily. Tang Sao, kamu di sini. Gergaji air ringan. Kepada Tang Zichen, dia menyapa dengan gembira. Lightwater, perhatikan kata-kata dan tindakanmu, jika Raja Surgawi lainnya dari keluarga rubah biru mengetahuinya, itu akan menjadi akhirnya. Aku tahu. Lightwater, aku punya sesuatu untuk kamu lakukan sekarang. Tang Sao, tolong beritahu aku apa yang harus dilakukan. Sekarang kamu berpura-pura membawaku keluar kota, kata Tang Zichen. Keluar kota? Buat apa? Aku punya beberapa teman, mereka harus masuk ke keluarga rubah biru, mereka akan berada di jembatan pelangi bersama-sama. Sekarang ayo keluar dan jemput mereka. Identitas perkalian besarmu, Raja Langit keluarga rubah biru, Anda membawa mereka masuk, tidak ada yang berani menghentikan Anda. Bagus. Tang Zichen segera meninggalkan gua bersama dengan Lightwater dan langsung menuju gerbang kota. Meskipun Lightwater tidak memiliki kekuatan nyata, Mahayana Ki miliknya cukup untuk menakut-nakuti orang, dan orang luar tidak tahu bahwa Blue Fox Lily sudah mati. Ketika mereka tiba di gerbang kota, beberapa pembangkit tenaga tahap pemisahan yang diam-diam menjaga gerbang segera meluncur dengan pantat mereka di udara dan menyembah. Junior memberi penghormatan kepada Raja Surgawi Lily. Air ringan berkata dengan wajah tegas, baiklah, kalian semua bangun, aku akan pergi keluar kota untuk jalan-jalan. Tolong Raja Surgawi. Tanpa halangan apapun, dia langsung pergi ke gua ular banjir mata 8. Memasuki danau air tawar, dia bertemu dengan mereka bertiga, Tang Huan Lu Yusi Yan Xin Yi. Tentu saja, ular banjir bermata 8 terkejut melihat air ringan dan berlutut ketakutan. Salam Senior Lily. Ular banjir bermata 8 tidak bisa membayangkan melihat Tang Zichen, bertanya-tanya bagaimana di dunia Tang Zichen terlibat dengan Blue Fox Lily. Tang Zichen tersenyum, 8 mata, terima kasih telah menjaga ketiga temanku, jangan khawatir, suatu hari nanti aku akan meminta seseorang turun secara pribadi, menjemputmu di 6 lautan, dan membuka sebuah kamar pengantin untukmu. Terima kasih, terima kasih. Baiklah, aku akan membawa mereka bersamaku hari ini, sampai jumpa lagi di hari mendatang. Perpisahan dengan hormat Tang Sao, dan perpisahan dengan hormat untuk Senior Lily. Tang Zichen membawa Tang Huan, Lu Yuxi, dan Yan Xinyi kembali ke keluarga rubah biru. Hanya saja, begitu mereka memasuki gerbang kota, mereka bertemu dengan Raja Surgawi Mahayana lainnya dari keluarga rubah biru. Lily, kemana kamu pergi? Raja Surgawi lainnya bertanya.
Tang Zichen mencari ingatan Blue Fox Lily dan mengetahui bahwa Raja Surgawi ini disebut Blue Fox Immortal, keluarga Blue Fox, jenius peringkat 5 teratas, dan kerajaannya adalah tahap kedua dari tahap Mahayana. Immortal Brother. Lightwater menirukan nada Blue Fox Lily dan memanggil. Hahaha, Lily, terakhir kali tubuh dagingmu dihancurkan, sekarang kamu telah mengambil tubuh yang begitu indah, sepertinya tidak buruk. Oh, apa gunanya cantik di luar, sekarang kekuatanku sudah, jangan bicarakan itu. Lily, sebelum benar-benar memulihkan kekuatanmu, cobalah untuk tidak pergi keluar. 8 keluarga kultivasi abadi dari 5 lautan tidak selaras, tidak heran mereka membunuhmu lagi. Kata Blue Fox Immortal itu. Terima kasih saudara abadi atas perhatian Anda, saya akan melakukannya. Blue Fox Immortal memandang Tang Zichen dan yang lainnya dan bertanya, siapa mereka? Belum pernah melihat itu sebelumnya. Terlebih lagi, ketiganya bahkan sangat cantik. Tang Zichen mendengar Blue Fox Immortal mengatakan itu dan diam-diam memanggilnya dengan buruk. Air ringan tertawa, mereka adalah kerabat saya yang mengambil tubuh ini, saya mengambil orang, dan sekarang sudah sewajarnya saya membantu kerabatnya. Yah, itu memang hal yang benar untuk dilakukan. Namun, pemilik asli dari tubuhmu ini, kerabatnya, semuanya adalah wanita cantik. Bersambung.